Rempong, tidak ada asisten. Asistennya tak usir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Kinwara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202007100117. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas individu saya yang berjudul Tantangan Dakwah pada Masyarakat di Desa Mulia Jaya, Ogan Komering, Sumatera Selatan. Di sini mata kuliah yang saya ambil yaitu Sejarah Dakwah Nusantara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Halim Purnomo. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaannya yang lain seperti jin, malaikat, dan hewan. Manusia merupakan makhluk yang paling unggul di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan hawa nafsu kepada jin dan begitu juga dengan para hewan. Namun lain halnya dengan malaikat yang tidak diberi akal dan juga tidak diberi nafsu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keduanya, yaitu nafsu dan juga akal kepada manusia karena kelebihan inilah manusia diberi beban tugas yang sangat berat, yaitu dibebani sebagai khalifah di muka bumi. Dan manusia mempunyai tanggung jawab sebagai khalifah, maka juga mempunyai tanggung jawab sebagai dai atau orang yang menyebarkan agama Allah. Dakwah merupakan bagian yang penting dalam agama Islam karena berkembang atau tidaknya ajaran dakwah Islam dalam kehidupan masyarakat merupakan aktivitas dan berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah. Dakwah merupakan bagian terpenting dalam agama Islam karena berkembang atau tidaknya ajaran Islam sendiri dalam kehidupan masyarakat merupakan aktivitas dari berhasil atau tidaknya dakwah yang dilaksanakan oleh para dai. Lalu, ilmu dakwah adalah ilmu yang berisi cara-cara atau tuntunan bagaimana seharusnya menarik orang lain untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi dari suatu agama. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Nah, di sini terlihat bahwa tugas dan kewajiban berdakwah bukan hanya untuk tugas seorang dai atau para ulama semata. Berdakwah juga merupakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh umat muslim. Dakwah bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun juga dapat berpengaruh pada kehidupan akhirat. Artinya dakwah harus menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu, cara Nabi Muhammad SAW berdakwah tentu dapat menjadi contoh dan dapat ditiru oleh umat muslim di seluruh dunia, baik mengenai lisan, tulisan maupun perbuatan Nabi. Mula-mula dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena situasi dan kondisi pada waktu itu masih belum memungkinkan penyampaian dakwah secara terang-terangan. Baru setelah pengikut Nabi Muhammad SAW bertambah, termasuk ke beberapa pemuka Quraisy, dakwah Islam disampaikan secara terang-terangan. Banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa contoh dari kegiatan dakwah sendiri yaitu adalah ceramah, tabligh akbar, atau khutbah Jumat. Pandangan tersebut membuat kaum milenial atau anak muda itu menjadi merasa malas untuk menghadiri bahkan mendengarkan kegiatan dakwah tersebut. Mereka beranggapan bahwa acara tersebut tuh tidak seru karena kebanyakan ustadz atau ustazah yang membawakan ceramah itu sudah tua, tidak milenial, bahkan ketinggalan zaman atau monoton. Tapi pada zaman sekarang kegiatan dakwah dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan juga oleh siapapun. Karena kemajuan zaman, dakwah dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media yang ada, baik menggunakan foto maupun video. Hal tersebut tentu dapat menarik perhatian para generasi muda untuk terdorong menggerakkan dan menyebarluaskan dakwah Islam, baik dalam lingkungan sekitar
maupun dalam ranah yang lebih luas. Lalu alasan yang menguatkan mengapa dakwah dapat dilakukan oleh masyarakat adalah atas dasar normatif dan filosofis. Maksud dari dasar normatif dalam pengertian ini merupakan pijakan yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi. Sedangkan dari dasar filosofis merupakan pijakan yang bersumber atas logika atau pikiran-pikiran dalam mempertimbangkan pentingnya dakwah itu sendiri dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya yaitu penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis. Penelitian ini dilakukan di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Musujiraya, Kabupaten Logan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pemilihan daerah penelitian tersebut karena alasan terdapat beberapa perselisihan mengenai adanya beberapa ormas Islam di sana. Selain itu, warga di sana merupakan warga lokal dan juga pendatang. Maka, di desa tersebut juga mempunyai banyak sekali budaya yang berbeda. Lalu, pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara menggunakan WhatsApp dan juga wawancara dengan teman-teman saya dan melalui hasil dokumentasi. Kebetulan juga saya warga di sana. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyeleksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang saya hasilkan. Bener gak sih dari tadi ngemeng aja gitu? Dari penelitian yang saya lakukan, di Desa Mulia Jaya merupakan desa yang penduduknya memiliki berbagai budaya dan agama. Terdapat agama Kristen, Hindu, dan juga Islam sendiri. Kultur yang dibawa oleh masing-masing penduduk di sana juga beragam. Banyak penduduknya berasal dari suku Jawa, Sunda, dan juga suku Sumatera itu sendiri. Nah, dalam hal ini pun di desa tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam hal agama. Selain yang sudah saya teliti, dalam agama Islam di desa tersebut memiliki dua organisasi Islam, yaitu NU dan juga Muhammadiyah. Sebetulnya hal ini tidaklah terlalu dipermasalahkan karena menyangkut kepribadian suatu individu, dan itu adalah hablum minallah pada masing-masing individu. Tetapi dalam kehidupan sosial, perbedaan pandangan ini terkadang menimbulkan permasalahan yang kecil. Dari perbedaan budaya dan agama yang ada, tentu saja di desa tersebut terjadi konflik kecil dalam beragama maupun dalam kehidupan sosialnya. Tidak hanya perbedaan dalam agama sendiri, kebanyakan anak-anak muda di desa tersebut merantau ke luar kota maupun ke luar provinsi. Jadi berdampak pada kurangnya sumber daya manusia yang ada untuk menyebarluaskan dakwah maupun menjadi pendengar atau objek dakwah itu sendiri. Lalu dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Mulia Jaya merupakan penduduk yang memiliki berbagai kultur. Mereka berasal dari berbagai daerah dan juga berbagai suku. Di sana, masyarakatnya memiliki pandangan berbeda tentang organisasi dakwah itu sendiri, yaitu NU dan juga Muhammadiyah. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat adanya perselisihan kecil dalam masyarakat. Kedua organisasi dakwah tersebut memiliki sedikit perbedaan. Masyarakatnya yang beragam, maka memunculkan berbagai pandangan dan kelompok masyarakat lain di dalam lingkungan itu sendiri. Maksudnya adalah golongan masyarakat yang mengikuti sudut pandang dari NU dan juga Muhammadiyah. Maksudnya adalah ada golongan masyarakat yang mengikuti sudut pandang dari NU maupun Muhammadiyah itu sendiri. Namun ada beberapa masyarakat yang netral terhadap keduanya. Sebenarnya hal tersebut tidaklah terlalu menonjol dalam kegiatan keagamaan di sana, tetapi terkadang perbedaan-perbedaan kecil seperti itu menimbulkan polemik atau permasalahan yang dimana hal ini akan menjadi tantangan sendiri dalam kegiatan dakwah. Permasalahan ini muncul disebabkan karena terdapat perbedaan kebiasaan dalam beribadah. Salah satu contohnya adalah penentuan 1 Ramadan. Umumnya di setiap masjid di daerah tersebut mengadakan kegiatan kenduri sehari sebelum Ramadan sebagai bentuk untuk silaturahmi antar sesama warga di sana. Nah, masyarakat yang mengikuti organisasi Muhammadiyah
tentu melakukan kegiatan ini terlebih dahulu dibandingkan dengan masyarakat yang mengikuti NU. Nah, masyarakat Muhammadiyah di sana cenderung lebih memilih masjid yang mungkin dibilang jauh dari rumah mereka, tapi mereka nyaman di perkumpulan tersebut gitu. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk kegiatan sholat tarawih. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi antar rukun warga yang menimbulkan perselisihan, seperti terjadinya pergunjingan antar warga yang mengakibatkan melemahnya kerukunan sosial. Lalu, permasalahan dakwah muncul karena terdapat perbedaan antar golongan yang memihak suatu organisasi dakwah saja. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah tersebut, kurangnya memiliki anak-anak muda yang menjadi mat'u ataupun pendengar dan berpotensi menjadi dai di desa tersebut maupun di daerah sekitarnya. Nah, hal ini disebabkan karena sebagian besar anak-anak muda di sana itu memilih untuk merantau demi pekerjaan maupun menempuh pendidikan dan menetap di kota rantaunya. Dilihat dari permasalahan yang ada, dapat ditentukan bahwa tujuan dakwah di daerah tersebut adalah untuk meluruskan kembali hubungan antar warga yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang organisasi dakwah yang ada, sekaligus meluruskan asumsi tentang kedua organisasi dakwah tersebut. Tokoh agama yang lebih paham akan masalah ini diharapkan bekerja sama dalam membuat kegiatan dakwah beriringan untuk mempersatukan dan meluruskan kembali hubungan antar kedua organisasi dakwah tersebut. Maksudnya antar sesama rukun warga yang ada di sana. Dan pemuda yang merantau di kota-kota lain diharapkan untuk melakukan dakwah-dakwah secara kecil-kecilan dengan warga di tempat di mana ia merantau. Dengan demikian, mereka dapat bertukar pikiran tentang masalah sosial maupun dari tantangan dakwah di daerah asalnya. Ketika mereka kembali, mereka dapat memberikan kontribusi berupa mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah seperti apa yang sudah mereka lakukan di tanah rantau. Jadi di tanah rantau itu mereka sudah mempersiapkan untuk apa yang mereka bawa pulang. Lalu dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab sebagai khalifah, maka juga mempunyai tanggung jawab sebagai dai atau orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, kepada seluruh hamba Allah. Nah, ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi mari. Taruh aja Mas, apa? Lalu dapat ditarik kesimpulan juga ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui, dan melaksanakan suatu ideologi dari suatu agama. Dakwah sendiri bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Artinya dakwah harus menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, dakwah sendiri dapat menimbulkan perselisihan antar hubungan bermasyarakat karena Islam sendiri memiliki banyak sekali organisasi dakwah di dalamnya atau ormas-ormas Islam. Nah, tidak heran dalam hubungan bermasyarakat ada saja pihak yang menimbulkan dan memperselisihkan perbedaan tersebut, seperti yang terjadi pada desa yang sudah saya teliti ini. Di desa ini terdapat perselisihan antar warga yang disebabkan karena adanya perbedaan kebiasaan dalam beragama dari kedua ormas Islam itu. Jadi solusi yang dapat ditawarkan yaitu tokoh agama diharapkan bekerja sama untuk membuat kegiatan dakwah beriringan supaya dapat mempersatukan dan meluruskan kembali hubungan antar kedua golongan tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi atas makalah yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan itu berasal dari saya dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener guys ya,